Halo, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita berkumpul di sini untuk membahas materi yang penting dalam dunia teknologi dan bisnis, yaitu terkait dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di era digital seperti sekarang, seperti sistem informasi bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian yang krusial dalam mendukung efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, mulai dari bisnis pemerintahan hingga pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana menganalisis kebutuhan, merancang solusi yang tepat, serta mengimplementasikan sistem informasi yang efisien itu sangatlah penting. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis perancangan sistem informasi yang mana diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat memenuhi penilaian untuk UAS di semester ganjil 2024 dan 2025. Oke, perkenalkan, nama saya Firman Sahat Martua Sitompul, NIM 24010102023. Analisis kebutuhan. Pertanyaannya, sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai seorang analis sistem, jelaskan mengapa analis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik metode yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Pentingnya analisis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi. Analisis kebutuhan adalah tahap awal yang sangat krusial dalam perancangan sistem informasi, termasuk dalam pengembangan sistem manajemen pendaftaran mahasiswa baru di universitas misalnya. Berikut dari beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan sangat penting. Pertama, menjamin sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Stakeholder seperti calon mahasiswa, bagian administrasi, dan pihak universitas lainnya. Yang kedua, menghindari kesalahan desain dan biaya tambahan. Kesalahan dalam memahami kebutuhan dapat menyebabkan perubahan besar di tahap selanjutnya, yang berpotensi meningkatkan biaya dan waktu pengembangan sistem. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Dengan memahami proses bisnis yang ada dan kebutuhan spesifik universitas, sistem dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran mahasiswa dan mempermudah administrasi. Adapun 3 teknik atau metode pengumpulan kebutuhan. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dengan sistem kuesioner atau survei. Kita bahas yang pertama wawancara. Wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan utama, misalnya kepala bagian akademik, staf administrasi seperti calon mahasiswa serta calon mahasiswa. Tujuannya adalah menggali kebutuhan mereka secara langsung, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai masalah yang ada, serta mengumpulkan ide dan harapan terkait dengan sistem yang dibangun. Wawancara juga dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, atau tidak terstruktur dengan diskusi terbuka. Lalu kita bahas yang teknik yang kedua, observasi. Teknik observasi ini melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pendaftaran mahasiswa yang sedang berjalan. Dengan observasi, analis sistem dapat memahami alur kerja, mendeteksi hambatan dan kesulitan yang dialami pengguna, serta menemukan kebutuhan yang mungkin tidak disadari oleh pemangku kepentingan. Observasi juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi atau dengan metode menggunakan rekaman proses kerja. Lalu teknik yang ketiga itu kuesioner atau survei. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak pemangku kepentingan dalam waktu singkat. Kuesioner ini juga berisi pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik
tentang kebutuhan pengguna terhadap sistem informasi pendaftaran. Teknik ini juga sangat berguna jika sistem yang akan digunakan oleh banyak orang dengan beragam peran dengan kepentingan yang ada. Lalu untuk soal yang kedua terkait dengan manajemen proyek sistem informasi, eh, pertanyaannya adalah, Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan mengolah proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan atau melaksanakan dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Dalam mengelola proyek, implementasi sistem informasi secara efektif, sebagai manajer proyek, saya akan menggunakan metode pendekatan berbasis metodologi manajemen proyek, seperti PMBOK atau Angeli. Untuk memastikan implementasi sistem informasi berjalan lancar, langkah-langkah yang akan saya ambil adalah pertama itu perencanaan atau project planning. Tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan cakupan tujuan, sumber daya, dan jadwal proyek. Menentukan tujuan dan ruang lingkup. Menyusun tujuan proyek yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, mendefinisikan batasan dan ruang lingkup sistem informasi yang akan diimplementasikan. Lalu poinnya, identifikasi pemangku kepentingan, stakeholder analysis. Ini melibatkan manajemen, karyawan, dan tim IT dalam diskusi awal untuk memahami kebutuhan mereka. Dan dari situ mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu poin yang ketiga, menyusun rencana proyek atau project plan. Ini untuk menetapkan jadwal, anggaran, dan sumber daya yang akan diperlukan. Yang ketiga, lalu menentukan metode pengelolaan proyek, misalnya menggunakan Agile atau Waterfall. Setelah itu, analisa risiko, identifikasi risiko potensial, dan menyusun strategi mitigasi yang akan dibahas lebih lanjut di bagian risiko. Setelah dari perencanaan, kita ke pelaksanaan proyek. Tahap ini melibatkan implementasi rencana yang telah disusun. Langkah-langkah dalam pelaksanaannya itu membentuk tim proyek, salah satunya dengan menunjuk tim pengembang, analisis bisnis, dan pihak yang bertanggung jawab atas implementasi yang akan dilakukan. Mendefinisi tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Langkah yang kedua itu dalam pelaksanaan pengembangan dan pengujian sistem. Ini mengembangkan sistem informasi berdasarkan spesifik yang telah ditentukan. Uji coba testing secara berkala termasuk unit testing, integration testing, dan user accepted testing atau UAT. Langkah yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi ini melibatkan end user agar mereka dapat menggunakan sistem dengan optimal dan serta menyediakan dokumentasi dan panduan penggunaan sistem. Langkah yang keempat itu implementasi bertahap, rollout strategi. Ini melakukan deployment sistem secara bertahap untuk mengurangi risiko gangguan operasional, memonitor implementasi awal, dan mengatasi masalah yang muncul. Lalu tahap yang ketiga itu pengawasan dan pengendalian project, monitoring dan controlling. Tahap ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mengatasi kendala yang muncul. Tahap langkah-langkahnya itu memantau progres proyek, manajemen perubahan, change management, menangani masalah dan risiko, evaluasi, dan penyempurnaan. Kita bahas dari yang tahap pertama, langkah pertama, memantau progres proyek. Memantau progres proyek bisa dilakukan dengan menggunakan KPI, Key Performance Indicator, untuk menilai pencapaian proyek. Sejauh mana proyek sudah terlaksana. Lalu dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Lalu langkah yang kedua itu manajemen perubahan, change management. Ini dilakukan jika ada permintaan perubahan dalam proyek, menganalisis dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan sumber daya. Lalu setelah itu memastikan perubahan disetujui sebelum diterapkan. Lalu langkah yang ketiga, menangani masalah dan risiko.
Ini dilakukan dengan identifikasi masalah yang muncul dan mengambil tindakan korektif dengan cepat, lalu memastikan komunikasi yang baik antara tim, proyek, dan pemangku kepentingan. Langkah yang terakhir itu evaluasi dan penyempurnaan. Langkah ini setelah sistem semua diterapkan, dilakukan evaluasi untuk memastikan tujuan proyek tercapai. Lalu dengan mengumpulkan umpan balik dan dari pengguna untuk perbaikan yang lebih lanjut. Lalu resiko yang mungkin timbul dan cara mengatasinya. Di sini sudah dibagi beberapa tabel terkait dengan resiko, dampak, dan strategi untuk mengatasinya. Resiko yang muncul itu di sini saya buat ada 6. Pertama itu perubahan kebutuhan bisnis, keterlambatan proyek, kurangnya pelatihan pengguna, resistensi terhadap perubahan, kegagalan teknis saat implementasi, masalah keamanan data. Dampaknya pertama itu sistem tidak sesuai dengan kebutuhan akhir. Yang kedua, melebihi jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, pengguna kesulitan mengadopsi sistem. Yang keempat, karyawan enggan menggunakan sistem yang baru. Yang kelima, sistem mengalami bugs atau crash. Yang ketujuh, resiko kebocoran atau kehilangan data. Lalu untuk mengatasi dari resiko dan dampak yang ada itu adalah yang pertama melakukan review berkala terhadap stakeholder. Lalu yang kedua menggunakan metodologi agile untuk fleksibilitas. Yang ketiga mengadakan pelatihan dan menyediakan dokumentasi lengkap. Yang keempat melibatkan mereka sejak awal dalam pengembangan sistem. Yang kelima itu melakukan uji coba secara menyeluruh sebelum implementasi dilakukan. Yang terakhir, implementasi protokol keamanan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran data. Demikian presentasi yang dapat saya selesaikan pada malam hari ini. Kiranya presentasi ini dapat memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.